Perkenalkan, nama saya Destina Warowu dari Fakultas FKIP jurusan Fisika Universitas Dharma Agung Medan. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan optika. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya beserta interaksi dengan medium. Secara singkat, perkembangan optik ini terbagi 4 periode. Periode yang pertama merupakan zaman prasejarah sebelum Masehi. Para ilmuwan yang hidup di zaman prasejarah mengemukakan bahwa kita dapat melihat suatu benda karena terdapat cahaya dari mata kita yang dipancarkan ke benda tersebut. Periode kedua, Newton menjelaskan cahaya bagaikan peluru yang melaju mengikuti lintasan lurus. Baru ketiga, perkembangan optik periode ketiga. Periode ketiga ini dimulai ketika sekitar tahun 1801 atas nama Thomas Young yang membuktikan bahwa cahaya dapat melentur atau difraksi. Perkembangan optik pada periode keempat. Optika modern ditandai dengan perkembangan ilmu dan rekayasa. Optik yang menjadi sangat populer pada abad yang ke-20. Baru masuk kita ke jenis-jenis optika. Alat optik ini memiliki banyak jenis. Alat optik ini terbagi dua. Ada alat optik yang alami dan ada alat optik buatan. Yakni kalau alat optik alami ini yaitu organ mata. Di dalam mata ini terdapat retina dan lain sebagainya. Baru yang kedua, alat optik buatan. Contohnya kamera, kacamata, teropong dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang mata. Mata ini alat optik yang alami dimiliki manusia. Mata ini memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya supaya membentuk gambaran penglihatan. Baru yang kedua, lensa. Lensa itu berfungsi sebagai pengatur fokus agar bayangan yang terbentuk tepat berada di permukaan retina mata. Retina ini berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan dan otot siliaris berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata tersebut. Yang ketiga, kaca pembesar. Kaca pembesar ini menggunakan konsep pembiasan cahaya untuk membuat bayangan benda menjadi lebih besar daripada aslinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita untuk melihat bakteri atau lain sebagainya. Baru yang keempat, tentang mikroskop. Mikroskop ini alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukurannya terlalu kecil. Bisa dilihat dengan mata telanjang, misalnya jamur patogen, jaringan daun, koloni bakteri, dan lain-lain. Yang kelima, teropong. Teropong adalah alat optik untuk melihat benda yang terletak di tempat yang jauh. Penggunaan teropong ini cukup bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang keenam, kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Cara kerja kamera ini mirip dengan cara kerja mata.
Baru yang ketujuh, periskop. Periskop ini alat optik sejenis teropong untuk mengamati objek yang keberadaannya berada di atas atau di bawah lensa. Yang kedelapan, proyektor. Proyektor ini kata lainnya yaitu infocus. Infocus ini alat optik yang membantu manusia untuk menampilkan data dari komputer atau laptop ke bidang datar seperti layar atau tembok. Sekian paparan yang telah saya paparkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.